Baik, kami dari kelompok 7 akan membahas tentang penerapan Activity Basis Costing atau ABC dan Activity Basis Management atau ABM dalam akuntansi manajemen. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada Aima Dewi Widya Diana Suwarna. Yang selanjutnya ada Irmawati Paputungan. Selanjutnya ada Deventela. Selanjutnya ada Yeski Matualage. Selanjutnya ada Trio Adi Prayoga. Selanjutnya ada Randy Eka Saputra. Selanjutnya ada Rifandi Franciscus Lonto. Dan yang terakhir saya sendiri, Yoel Karipuan. Oke, jadi pembahasan kelompok kami yang pertama ada klasifikasi biaya dan permasalahan alokasi biaya. Yang kedua, kelemahan sistem akuntansi dan biaya tradisional. Yang ketiga, activity basis costing atau ABC. Yang keempat, ada perbandingan biaya produk secara tradisional dan ABC. Yang kelima, proses alokasi biaya 2 tahap. Yang keenam, kapan sistem ABC diperlukan. Yang ketujuh, keunggulan dan kelemahan metode ABC. Dan yang terakhir ada activity basis management atau ABA. Untuk materi pertama akan dipaparkan oleh Rifandi Lonto. Baik, yang pertama itu ada pendahuluan dari definisi. Dan activity based costing atau ABC adalah metode pengalokasian biaya yang lebih akurat dengan mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang mengonsumsi sumber daya dalam organisasi dan kemudian membebankan biaya berdasarkan penggunaan aktivitas tersebut. Dan yang kedua ada definisi dari activity based management atau ABM, adalah penerapan informasi yang dihasilkan oleh metode ABC untuk mengelola dan meningkatkan efisiensi organisasi. Di sini ada 5 tujuan. Yang pertama, menganalisis konsep activity based costing atau ABC. Yang kedua, mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan sistem ABC. Yang ketiga, memahami penerapan activity based management atau ABM. Yang keempat, menganalisis dampak ABC dan ABM terhadap pengambilan keputusan strategis. Yang kelima, mengeksplorasi kapan dan dalam kondisi apa ABC dan ABM diperlukan. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dibawakan oleh Randy Eka Saputra. Baik, materi selanjutnya ada klasifikasi biaya dan permasalahan alokasi biaya. Klasifikasi biaya adalah proses mengelompokkan berbagai jenis biaya berdasarkan karakteristik tertentu untuk mempermudah analisis, pengelolaan, dan pelaporan dalam organisasi. Dalam akuntansi manajemen, klasifikasi biaya penting untuk membantu perusahaan memahami bagaimana biaya dikeluarkan dan bagaimana biaya berkontribusi terhadap proses produksi atau jasa. Biaya biasanya diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria seperti yang pertama sifat biaya, yang kedua hubungan dengan volume aktivitas, yang ketiga fungsi dalam organisasi, yang keempat ada keterkaitan dengan keputusan manajerial. Meski penting, proses ini sering menghadapi beberapa permasalahan seperti pertama, kurangnya akurasi dalam pembebanan biaya overhead, kedua, kompleksitas produk dan aktivitas, ketiga, overhead yang semakin besar, keempat, ketidakmampuan sistem tradisional menangkap nilai aktivitas. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh Yeski Matualage. Berikut kelemahan sistem akuntansi biaya tradisional. Sistem akuntansi biaya tradisional yang sering kali menggunakan metode pembebanan biaya. Sudah. Langsung Yoki, baca langsung. Berikut kelemahan sistem akuntansi biaya tradisional. Sistem akuntansi biaya tradisional yang sering kali menggunakan metode pembebanan biaya berdasarkan volume produksi atau alokasi biaya overhead secara rata. Memiliki beberapa kelemahan utama, terutama dalam mengalokasikan biaya yang tidak langsung atau bisa disebut overhead. Beberapa kelemahan sistem tradisional antara lain: yang pertama, keterbatasan dalam akurasi alokasi biaya overhead. Yang kedua, distorsi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, kurangnya ketelitian dalam mengidentifikasi penyebab biaya. Yang keempat, kesulitan menghadapi variasi dalam produk dan layanan. Yang kelima, tidak memadai untuk menunjang pengambilan keputusan strategis. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Deventela. Activity based costing atau ABC yaitu adalah metode yang digunakan untuk meningkatkan akurasi dalam pengalokasian biaya dengan cara yang lebih terperinci dibandingkan dengan sistem akuntansi
transaksi biaya tradisional. Berikut adalah konsep dasar dan elemen-elemen penting dalam metode ABC. Yang pertama, identifikasi aktivitas. Yang kedua, menentukan cost driver atau pemicu biaya. Yang ketiga, mengalokasikan biaya ke aktivitas. Yang keempat, mengalokasikan biaya ke produk atau layanan. Yang kelima, peningkatan pengambilan keputusan. Keunggulan ABC yaitu akurasi yang lebih tinggi, peningkatan pemahaman biaya, dan mendukung keputusan strategis. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh Irmawati Peputungan. Baik, perbandingan biaya produk secara tradisional dan ABC. Yang pertama, metode tradisional. Metode biaya tradisional biasanya mengalokasikan biaya overhead menggunakan dasar yang sederhana seperti jam kerja langsung, biaya bahan langsung, atau volume produksi. Misalnya, biaya overhead dapat dibebankan ke produk berdasarkan jumlah jam tenaga kerja langsung yang digunakan dalam proses produksi. Metode ini lebih mudah diterapkan dan lebih murah, tetapi memiliki beberapa kelemahan, terutama dalam hal keakuratan pembebanan biaya overhead. Hal ini terjadi karena yang pertama, penyamarataan biaya, yang kedua, distorsi dalam pembebanan biaya. Yang kedua ada metode activity based costing atau ABC. Berbeda dengan metode tradisional, activity based costing atau ABC mengalokasikan biaya berdasarkan aktivitas yang sebenarnya, memicu biaya, dan tidak hanya berdasarkan volume atau jumlah unit yang diproduksi. Dalam ABC, biaya overhead dihitung berdasarkan konsumsi aktivitas oleh produk. Setiap aktivitas memiliki cost driver atau pemicu biaya yang lebih relevan untuk menghitung biaya yang ditanggung oleh produk. Oleh karena itu, metode ABC memberikan alokasi biaya yang lebih akurat dan lebih mencerminkan konsumsi sumber daya yang sebenarnya. Yang pertama ada alokasi biaya yang lebih akurat, dan yang kedua menghindari distorsi. Dan yang ketiga ada perbandingan dampak pada keputusan. Berikut adalah beberapa perbandingan dampak antara biaya yang dihitung tradisional dan ABC. Yang pertama ada penentuan harga produk, yang kedua ada analisis probabilitas produk, dan yang terakhir ada pengelolaan biaya. Ya, dan yang terakhir contoh perbandingan, misalnya sebuah perusahaan manufaktur memiliki dua produk A dan produk B. Dalam metode tradisional, kedua produk ini dibebankan biaya overhead berdasarkan jumlah jam kerja langsung yang menghasilkan biaya overhead yang sama untuk keduanya. Meskipun produk A lebih kompleks dan memerlukan lebih banyak penggunaan mesin dan waktu pemeliharaan, namun dengan metode ABC, biaya overhead untuk produk A akan lebih tinggi karena produk ini mengkonsumsi lebih banyak aktivitas seperti pemakaian mesin dan pemeliharaan mesin dibandingkan dengan produk B. Oleh karena itu, hasil perhitungan biaya dan probabilitas untuk masing-masing produk akan berbeda. Dengan produk A mungkin menjadi lebih mahal atau kurang menguntungkan daripada yang terlihat dengan metode tradisional. Terima kasih. Proses alokasi biaya dua tahap. Alokasi dua tahap ini terdiri dari yang pertama, mengalokasikan biaya overhead ke aktivitas berdasarkan pemicu biaya atau cost driver. Yang kedua, mengalokasikan biaya aktivitas ke produk atau layanan berdasarkan konsumsi aktivitas. Proses alokasi dua tahap dalam ABC memiliki beberapa keuntungan utama. Di antaranya yang pertama, akurasi yang lebih tinggi. Yang kedua, meningkatkan pemahaman tentang biaya. Yang ketiga, mendukung keputusan yang lebih baik. Yang keempat, mengidentifikasi aktivitas yang tidak bernilai tambah. Oke, baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh Arifandi Lot. Baik, yang berikut ada kapan sistem ABC diperlukan. Berikut adalah beberapa kondisi di mana sistem ABC diperlukan atau dapat sangat bermanfaat. Yang pertama,
perusahaan dengan produk yang beragam. Yang kedua, perusahaan dengan biaya overhead yang kompleks. Yang ketiga, perusahaan dengan aktivitas non-produksi yang signifikan. Yang keempat, perusahaan dengan tingkat persaingan yang tinggi. Yang kelima, perusahaan yang ingin mengidentifikasi dan mengurangi biaya. Yang keenam, perusahaan dengan proses bisnis yang kompleks. Yang ketujuh, perusahaan yang menghadapi ketidakpastian ekonomi atau fluktuasi biaya. Oke, materi yang berikut akan dipaparkan oleh Rendy. Baik, materi selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan metode ABC. Keunggulan metode ABC yang pertama, pembebanan biaya yang lebih akurat. Yang kedua, memungkinkan pengelolaan biaya yang lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan pengambilan keputusan. Yang keempat, menyesuaikan dengan perusahaan yang kompleks. Dan yang kelima, mendukung evaluasi profitabilitas produk. Selanjutnya ada kelemahan metode ABC. Yang pertama, biaya implementasi yang tinggi. Yang kedua, kebutuhan data yang lebih rinci dan waktu yang lebih lama. Yang ketiga, kompleksitas dalam penerapan dan pemeliharaan. Yang keempat, ada resistensi terhadap perubahan. Dan yang kelima, terlalu banyak fokus pada aktivitas. Yang terakhir ada activity based management. Activity based management adalah penerapan dari activity based costing yang fokus pada pengelolaan dan perbaikan aktivitas yang ada dalam organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Yang pertama ada komponen utama dalam ABM. Yang pertama, identifikasi aktivitas. Yang kedua, evaluasi dan kategorisasi aktivitas. Yang ketiga, menganalisis efisiensi aktivitas. Yang keempat, pengurangan dan pengelolaan aktivitas tidak bernilai tambah. Yang kelima, peningkatan kinerja organisasi. Yang berikut ada kedua, keuntungan dari activity based management atau ABM. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, memberikan fokus pada nilai yang diberikan kepada pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan profitabilitas. Yang keempat, meningkatkan transparansi biaya. Yang kelima, mengidentifikasi potensi perbaikan. Selanjutnya yang terakhir ada tantangan dalam implementasi ABM. Yang pertama, biaya implementasi. Yang kedua, perubahan budaya perusahaan. Yang ketiga, kompleksitas dalam pengelolaan aktivitas. Baik, untuk kesimpulan dari seluruh materi kami yaitu penerapan activity basis costing dalam akuntansi manajemen merupakan langkah inovatif untuk meningkatkan akurasi pembenahan biaya pada produk atau jasa. Metode ini berfokus pada aktivitas sebagai penyebab utama pengeluaran biaya dan menggunakan pemicu biaya yaitu cost driver yang relevan untuk membebankan biaya overhead. Dibandingkan dengan sistem akuntansi biaya tradisional, ABC memberikan informasi yang lebih akurat terutama dalam organisasi dalam proses produksi yang kompleks atau beragam produk. Secara keseluruhan, ABC dan ABM merupakan alat yang sangat berguna untuk mendukung pengambilan keputusan strategi, khususnya dalam mengelola biaya dan sumber daya perusahaan secara efektif dengan pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep ini, perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas, efisiensi operasional, dan nilai tambah bagi pelanggan. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau penulisan, mohon dimaafkan. Sekian dulu dari kelompok kami. Terima kasih.